Berkesenian salah satu kegiatan yang sudah ada sejak zaman dahulu kala. Bahkan, kegiatan ini juga merupakan salah satu kegiatan untuk mencari sebuah hiburan. Berkesenian adalah kegiatan yang menarik jika didukung oleh fasilitas penunjang untuk membangun kreativitas. Dan ternyata, di Indonesia juga sudah ada gedung kesenian semacam ini, tepatnya di Batavia, Jakarta. Gedung Kesenian Jakarta yang telah berumur 2 abad ini masih berdiri kokoh hingga kini. Gedung yang terletak di kawasan Pasar Baru ini dahulu dikenal dengan nama Schouwburg Watervreden, menjadi salah satu pusat pertunjukan seni dan budaya yang menyimpan banyak cerita. Sejarah berawal pada tahun 1808 ketika Gubernur Jenderal Hindia Belanda Daendels memindahkan pusat pemerintahan dari Batavia Lama atau yang kini disebut Kota Tua ke daerah Watervreden yang kini disebut daerah Lapangan Banteng. Gedung Kesenian Jakarta bermula dari kedatangan Inggris atau tentara Inggris yang datang ke Batavia. Ketika itu sekitar tahun 1811-an atau 11-12 ya. Tentara Inggris itu datang ke Batavia. Untuk mengisi kekosongan, para serdadu Inggris atau tentara Inggris mendirikanlah sebuah gedung pertunjukan. Gedung pertunjukan ini dulu belum namanya Gedung Kesenian Jakarta, tapi gedung teater yang terbuat dari bilik-bilik, ya, yaitu untuk bernostalgia kesenian dari negara mereka, untuk mengosongkan waktu, kemudian juga untuk mencari hiburan, maka dia melakukan atau mempertunjukkan kesenian-kesenian yang ada di negeri mereka. Dia merupakan kesenian-kesenian tonil atau sandiwara, sandiwara dari negara asal mereka. Dalam Gedung Kesenian Jakarta sendiri, seni yang belum memiliki standar kualitas tertentu tidak dapat dipentaskan di Gedung Kesenian Jakarta. Karena Gedung Kesenian Jakarta merupakan tempat pertunjukan seni-seni yang berkualitas. Yang pertama, Gedung Kesenian Jakarta adalah gedung pertunjukan seni budaya yang mempunyai fungsi pelayanan terhadap masyarakat, yaitu masyarakat seni budaya yang akan melakukan pergelaran atau pementasan dengan terlebih dahulu dilakukan seleksi atau kurasi setiap pergelaran seni yang akan tampil di Gedung Kesenian Jakarta. Karena tidak semua kelompok seni dapat menggunakan Gedung Kesenian Jakarta. Karena Gedung Kesenian Jakarta merupakan gedung yang bertaraf internasional. Dalam keadaan tidak COVID ya, sekarang kalau dalam keadaan COVID agak diperlonggar, hanya kita yang memilih, tapi dalam keadaan normal yang Gedung Kesenian padat, Gedung Kesenian Jakarta padat, itu akan dilakukan kurasi oleh Dewan Kesenian. Tapi sehubungan dengan suasana COVID maka diseleksi oleh intern Gedung Kesenian.
Gedung Kesenian Jakarta itu diresmikan pada tanggal 5 September 1987 oleh Gubernur Suprapto saat itu. Beliau yang meresmikan gedung ini dan difungsikan gedung ini sebagai gedung pertunjukan dari dalam dan luar negeri. Animo masyarakat sangat tinggi karena gedung kesenian ini adalah hanya ada beberapa ya yang punya fasilitas yang representatif untuk sebuah pertunjukan kelas nasional bahkan kelas internasional, yaitu dengan ruang akustik yang baik, kemudian fasilitas lighting dan sound system yang baik. Jadi berhubung di Jakarta ini hanya terdapat gedung pertunjukan sekelas gedung kesenian itu hanya ada di Taman Ismail Marzuki dan gedung kesenian, maka animo masyarakat sangat tinggi untuk menggunakan gedung pertunjukan sekelas gedung kesenian Jakarta. Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, tepatnya pada 29 Agustus 1945, pengelolaan gedung ini diambil alih oleh pemerintah Indonesia. Gedung ini juga merupakan saksi sejarah penting perjalanan bangsa Indonesia menuju kemerdekaannya. Gedung ini pernah dipakai Soekarno sebagai tempat meresmikannya Komite Nasional Indonesia Pusat dan digunakan sebagai tempat bersidang Komite Nasional Indonesia Pusat. Sebelumnya, gedung ini juga pernah digunakan sebagai tempat Kongres Pemuda yang pertama pada 1926. Gedung Kesenian Jakarta ini adalah gedung pertunjukan yang salah satunya adalah termasuk gedung cagar budaya. Jadi gedung ini tidak bisa direnovasi tanpa rekomendasi dari tim sidang pemugaran. Jadi untuk perawatannya kita selalu berkonsultasi dengan tim sidang pemugaran, kemudian juga unsur-unsur ahli seni untuk melakukan perawatan. Seperti misalkan menggunakan lighting, kita harus konsultasi dengan yang ahli di bidang lighting, sound system juga, kemudian akustik juga akan dikonsultasikan dengan tenaga-tenaga ahli yang kita bukan rekomendasikan, kita pilih ya, jadi tidak sembarangan. Kemudian juga bentuk gedung pertunjukan ini harus sesuai dengan rekomendasi dari tim sidang pemugaran, karena gedung ini tidak bisa dirubah begitu aja. Ini adalah gedung cagar budaya tipe A yang tidak boleh dirubah. Ini sejak zaman Belanda gedung pertunjukan ini, gedung kesenian Jakarta seperti ini. Nah, ini jadi sejak zaman Belanda ini memang dikhususkan untuk sebuah gedung pertunjukan. Ya, kalau waktu zaman Belanda ini tonel atau pertunjukan sandiwara ala penjajah ya, ala Belanda, kemudian ala-ala Eropa yang tampil di sini.
Setelah Indonesia merdeka, gedung itu berubah fungsi menjadi ruang kuliah mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, dan juga menjadi gedung bioskop. Dalam perkembangannya, nama gedung komedi diganti dengan gedung kesenian dan digunakan secara aktif walaupun kondisinya sudah agak rusak. Pada awal 1970-an, gedung kesenian sudah jarang digunakan karena ada tempat pertunjukan baru di kompleks Taman Ismail Marzuki. Pada tahun 1987, gedung kesenian dipugar secara besar-besaran pada peringatan ulang tahunnya yang ke-6 setelah pemugaran, yaitu tahun 1993. Study Club Teater Bandung mementaskan Tonil, Karina Adinda, karangan Victor Ido. Sampai sekarang, gedung kesenian Jakarta masih digunakan untuk mementaskan beragam bentuk kesenian, baik kesenian modern maupun tradisional. Gedung Kesenian Jakarta merupakan bangunan yang menjadi tempat para seniman dari seluruh Nusantara mempertunjukkan hasil kreasi seninya, seperti drama, teater, tari, dan lain sebagainya. Awalnya, gedung ini bernama Municipal Theater Scorebook, atau lebih populer disebut Gedung Komedi. Di zaman Jepang, gedung ini disebut Kiritsu Gekijyo, lalu berubah menjadi Bioskop Dana dan City Theater. Pada 1984, bangunan ini dipugar dan dikembalikan fungsi semula sebagai pentas kesenian dan ditetapkan namanya menjadi Gedung Kesenian Jakarta. Dalam Gedung Kesenian Jakarta sendiri, seni yang belum memiliki standar kualitas tertentu tidak dapat dipentaskan di Gedung Kesenian Jakarta, karena Gedung Kesenian Jakarta merupakan tempat pertunjukan seni-seni yang berkualitas. Gedung kesenian yang representatif untuk sebuah pertunjukan kesenian atau kesenian yang cukup memadai adalah hanya ada beberapa di Jakarta. Mungkin hanya ada gedung kesenian dan gedung-gedung yang ada di lokasi Taman Ismail Marzuki. Jadi andil untuk satu melestarikan, mengembangkan, ya kemudian memajukan sebuah seni budaya, ya salah satunya andil yang besar adalah Gedung Kesenian Jakarta. Karena setiap pertunjukan-pertunjukan untuk meningkatkan mungkin grade ya mereka harus tampil dulu di gedung kesenian sebelum mungkin mereka akan tampil di luar negeri, karena satu-satunya yang sudah bisa mewakili gedung pertunjukan berskala internasional ya di Gedung Kesenian Jakarta ini. Jadi misalkan suatu acara kita yang akan menjadi duta seni ke luar negeri, setidaknya harus sudah tampil di gedung yang bertaraf internasional seperti Gedung Kesenian Jakarta ini. Gedung Kesenian Jakarta merupakan tempat untuk menampilkan karya-karya seni yang unggul. Seni yang belum memiliki standar kualitas tertentu tidak dapat dipentaskan di Gedung Kesenian Jakarta. Tari-tarian yang memiliki kualitas seni antara lain karya tari dari Retno Maruti, Farida Faisal, Sardono Wikusumo, Nungki Kusumastuti, Suryandoro, dan lain-lain. Masing-masing seniman memiliki ciri khas dalam membahasakan tari atau gerak sebagai ungkapan pikiran dan perasaan. Mau menjawab bahwa seperti tari-tari daerah bukan sekedar gerakan, tapi menyampaikan makna, maksud, dan tujuan.
yang saya tahu, ya seini waktu masih seumur saya saat itu, yang saya tahu hanya dulu ini gedung bioskop ya, namanya City Theater. Tetapi untuk yang ke belakangnya saya masih kurang tahu ya, maksud sejarah ini hanya membaca saja, tapi saya tidak bisa menceritakan itu gitu. Kekayaan budaya melalui karya tari menjelaskan bahasa gerak yang sangat penting. Hal tersebut menginspirasi manusia untuk menyampaikan maksud secara indah. Dan keindahan oleh siapapun juga, dimanapun juga, merupakan kebutuhan hidup manusia. Keindahan menjadi makanan batin yang dapat menstimulus kebahagiaan. Bukankah kebahagiaan merupakan tujuan hidup bagi setiap manusia? Ya, maka perkayalah pengetahuan Anda tentang bahasa gerak. Salah satu seni unggul lainnya juga terdapat pertunjukan musik. Pergelaran konser ini jadi salah satu penampilan yang ditunggu bagi para penggemarnya. Dan tidak hanya musik tradisional, namun juga terdapat musik modern. Dengan penampilan itu pula, menjadi salah satu event yang juga kembali mengangkat Gedung Kesenian Jakarta sebagai tempat pertunjukan seni. Salah satu grup jazz yang juga menggabungkan dengan etnik tradisional Indonesia, Simak Dialog, menggelar konsernya di Gedung Kesenian Jakarta. Tohpati yang memang dikenal menjadi salah satu direktur dan produser musik sekaligus musisi terkenal di Indonesia, mengadakan sebuah konser untuk mengenang karya-karya hebat Chrisye. Acara yang bertajuk Tribute to Chrisye ini diadakan di Gedung Kesenian Jakarta. Gedung Kesenian Jakarta memang menjadi salah satu tempat yang sering digunakan untuk melangsungkan berbagai acara penting. Dipilihnya Gedung Kesenian Jakarta sebagai tempat pergelaran konser tribut untuk Chrisye tentu bukan tanpa alasan. Fasilitas serta akses yang mudah, serta berbagai keunggulan yang dimiliki oleh Gedung Kesenian Jakarta membuat gedung ini menjadi tempat yang sempurna untuk mengadakan konser tersebut. Setiap pertunjukan di gedung kesenian, penonton biasanya sudah dipublikasikan melalui medsos ya. Jadi kalau pertunjukannya dari luar negeri, dia sudah punya komunitas penggemar. Dia sudah bekerja sama dengan sebuah sekolah seni atau komunitas seni atau sanggar yang akan menjadi penonton di sebuah pertunjukan yang mereka pergelarkan. Begitu juga misalkan pertunjukan-pertunjukan dari sekolah kesenian. Di sini sering sekali pertunjukan-pertunjukan dari sekolah balet. Nah, dia sudah punya komunitas untuk ujian tingkat dan sebagainya, atau untuk penampilan perform balet yang ya mungkin ya perform andalannya, dia sudah punya komunitas. Jadi setiap pengguna gedung kesenian ini tidak pernah tidak ada penontonnya, tidak ada komunitas yang akan nonton di sini, karena kapasitas kita terbatas. Rata-rata semua yang tampil di gedung kesenian dengan penonton yang
memenuhi mungkin bisa 80-100% untuk memenuhi tempat-tempat duduk yang ada di gedung kesenian. Kesenian yang biasa ditampilkan di Gedung Kesenian Jakarta berikutnya yaitu pertunjukan teater. Teater juga dapat dikatakan sebagai manifestasi dari aktivitas naluriah, seperti anak-anak bermain sebagai dokter dan pasien atau bermain perang-perangan. Selain itu, teater juga sebagai pembentukan strata sosial kemanusiaan yang berhubungan dengan masalah ritual, seperti upacara adat atau kenegaraan. Dengan demikian, teater adalah pertunjukan lakon yang dimainkan di atas pentas dan disaksikan oleh penonton. Teater adalah ruangan besar dengan deretan kursi-kursi ke samping dan ke belakang untuk mengikuti kuliah atau untuk peragaan ilmiah. Teater juga merupakan pementasan drama sebagai suatu seni atau profesi, seni drama, sandiwara, dan drama.